A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Siapa yang pengen hidup di dunia terus tenang-tenang aja? Ada di sini? Tidak ada. Siapa yang pengen hidup di dunia ini berjalan mulus sesuai dengan maunya? Ada? Siapa yang berharap dunia ini berjalan sesuai dengan harapan, doa, cita-cita kita semuanya? Ada? Saran saya, berdoa sekalian minta jadi Tuhan ya. Minta jadi apa? Di mana dunia ini tempat yang semua berjalan sesuai dengan maunya kita? Di mana? Tak ada. Pergi ke luar negeri, makan tak enak. Balik kampung ujung-ujung cari sambal belacan lagi. Katanya pengen ke luar negeri. Balor, ikan asin. Tak bisa bahasa Inggris. Mana balor nih? Sejauh-jauh lah kita pergi ke luar negeri, ujung-ujungnya pengen balik kampung. Apa seleranya? Telur dadar, ikan asin, sambal belacan. Udah jauh kita jalan habis ratusan juta, mungkin puluhan juta, bahkan ratusan juta. Balik-baliknya ke dalam kampung, balik lagi ke settingan pabrik. Abang kakak, mana dunia ini yang berjalan sesuai dengan maunya kita? Mana? Di tempat mana? Di mana? Sekelas Musa diingatkan sama Khidir, Qul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ngapa Nabi Khidir bisa langsung tembak itu Musa? Karena Nabi Khidir tahu, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Sabar tuh abang kakak, ya Allah Rabbi. Makanya Allah bilang sabar tuh penolong. Wasta'inu bis sabri was shalah. As-sabru was salatu. Sabar dulu di-mention Allah. Karena sabar itu daya tahan yang harus kuat. Apa yang bikin kita kuat? Niat. Yuk catat ya. Kuat karena niat. Kuat karena niat. Niat itu yang bikin kita berjalan jauh. Niat itu juga yang bikin kita berhenti. Abang kakak ada yang join Paskas kan di sini. Terus bilang, Ayaman saya join Paskas ini supaya utang saya lunas Ayaman. Oke, bagus. Percaya enggak kalau lunas utangnya berhenti dia? Karena niatnya cuma sampai lunas utang. Tapi kalau dia bilang gini, Ayaman saya mau nebus dosa saya di masa lalu. Berhenti enggak kira-kira dia? Karena dosa tiap hari nambah. Maka ada kalimat yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kenapa yang ngerokok? Di sini tidak ada yang ngerokok ya, alhamdulillah ya. Tak ada yang ngerokok. Nanti di luar ya tidak tahu saya. Kenapa kok bisa tidak ngerokok gitu? Dari pagi subuh sampai maghrib. Kok bisa tahan? Niat. Terus kenapa waktu naik pesawat cuma sejam, begitu landing langsung buru-buru kayak kesetanan gitu pengen ngudut. Apa bedanya? Naik pesawat itu cuma 2 jam maksimal. Sedangkan ada di Ramadan ini berapa jam tuh? Anggaplah jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14 jam. Niat bikin kuat. Niat bikin orang jalan jauh. Saya makin ngerti kenapa niat itu disampaikan jadi hadis pertama gitu. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma
Nawa. Saya yakin antum mungkin tanda kutip agak bosan dengar niat ini. Di Mesir ngomongkan niat, di Mekah ngomongkan niat, di mana-mana ngomongkan niat. Kan itu pondasi awal, al-aslu bako. Pondasi dasar itu bikin kuat. Maka saya bilang, kalaupun antum keliling dunia ini cari tempat yang semua sesuai ekspektasi antum, tidak akan ketemu tempat itu. Di mana carilah. Kita tidak akan pernah ketemu tempat yang ideal. Karena memang dunia ini dibikin Allah tidak ideal settingannya udah dari awal. Bayangkan, hidung beda-beda bentuknya. Ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang lurus lancip gitu, ada yang melebar gini. Tidak ideal. Ada yang minum air putih ya gendut. Ada yang udah makan banyak tak gendut-gendut. Kita nengok dia, nyaman sekali kakak itu. Tapi jantungnya bermasalah, ginjalnya cuci. Ada aja pasti kelemahannya. Apa yang kau lihat di orang lain itu hanya sebagian kecil dari yang kau ketahui. Dan saya yakin percaya abang kakak, yang kita lihat belum tentu sama dengan kenyataan aslinya. Gimana ibu-ibu majelis taklim baju coklat, setuju? Nah, udah ada pakai seragam dan ya. Udah seragam dah, alhamdulillah, udah lunas dah tuh. Baunya sih bau lunas dia. Oh telekong. Saya kira seragam majelis taklim tadi. Pantas kok sama semua ya kan? Rizkun karim. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan aku udah bilang kau tak bisa sabar, kata Khidir. Qala in sa'altuka an syai'im ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni 'udhra fantalaqa. Jalan lagi. Protes lagi. Nah, aku sabar. Begitulah Musa diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Apakah Musa salah? Enggak, Musa ini ibrah, ambil pelajaran buat kita. Sekelas Musa masih bingung dia menilai seorang Khidir. Macam mana nih? Maaf Ustaz, tidak terdengar suaranya. Coba yang lain, kedengaran enggak? Maka di ayat 82, coba buka. Ini keren banget. Menurut saya ya, pagi hari ini nih, saya pengen ngambil angle-angle yang ya mungkin enggak sama gitu lah, random aja. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Apa kata kuncinya Bang Kakak? Wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Begitu dijelaskan sama Khidir, Musa baru sadar, oh. Sama gak kawan-kawan nih yang ada di pondok ini, ngapa pengasuh begini, ngapa ayaman begini, ya ada apa ya, ngapa? Tunggu dulu sebentar, tenang-tenang, kalau enggak paham tanya. Nanti beda sudut pandangnya, sama kayak kita waktu jadi anak, ayah nih mau jajan mau enggak boleh, muncung-muncung mulut kita kan, begitu kita udah besar, baru paham, oh gini rasanya jadi ayah. Ada yang beda dah rasanya sekarang waktu jadi anak dengan jadi ayah beda. Laki-laki itu kan ayah atau bunda itu kan tidak banyak omong mungkin ya. Kesannya yang nampak tuh cuma garangnya aja. Pas dia diam temenong tuh apalah dipikirkannya? Mikirkan diri sendiri? Mikirkan anaknya. Cuman nanti anak aku nih ya, cuman nanti anak aku ya. Apa nanti ya? Tapi selama kita masih jadi anak atau kekanak-kanakan, ya kelakuan kita tidak berubah-berubah. Maka Bang Kakak pagi ini Ayaman cuma mau ngajak Abang Kakak kan udah panjang kan dari sujud tilawah, kemudian kunut,
Habis itu Al-Kahfi panjang. Habis ini tidur lah Bang Kakak ya. Letih dah. Saya nengok matanya tuh udah hampir merapat ke hidung dah. Menempel. Matanya udah nempel ke hidung dah. Kita kan duduk di situ. Saya duduk di sini nengok semua muka. Busuk dah matanya tuh. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra, itu keluar statement dari Khidir pada saat dia bilang wa ma fa'altuhu an amri. Ada instruksi-instruksi langit tanda kutip. Ada perintah-perintah Allah untuk kita, lalu kita merenung apa hikmah di balik ini ya. Begitu itu kita rasakan sakit, begitu kita rasakan sesak napas rasanya, baru kita paham, oh hikmahnya tuh ini rupanya. Allah mau pisahkan antara yang baik sama yang buruk. Allah mau kasih tahu ini yang tulus, ini yang modus. Ini yang jangkis, ini yang oportunis, ini yang mukhlis. Kan kalau ada kebaikan ada 3 is. 3 apa? Masih ingat tak? Atau masih lupa? 3 is. Apa? 3 is. Setiap ada kebaikan selalu ada 3 is. 3 is dalam sebuah kebaikan. 1, mukhlis. Orang yang memang betul-betul berbuat lillahi ta'ala. Wa ma fa'altu apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Tak peduli dia. Mau di like, tidak di like, disuka, tak disuka. Dipuji atau tidak. Bahkan difitnah sekalipun bagi dia, santai aja. Kan yang fitnah tak sebut nama. Hari ini Abang Kakak, yang diserang tuh cuma akun, bukan aku. Dia tak sebut nama, kok ngapa galau gitu loh. Biasa aja. Dia tak mention kok. Ada loh, katanya tokoh agama, ustadz. Itu luar biasa pakaiannya begini. Tiap hari ganti terus. Tak sebut nama. Masa baper? Kalaupun dia sebut nama, bilang ya, kau benar, aku salah, aku minta maaf. Selesai. Abang Kakak, ada tua dah dunia ini. Bentar lagi kiamat. Dajjal bentar lagi keluar. Yang pasti kiamat makin dekat. Tak mungkin makin jauh. Sampai kapan lah kita nih pusing dengan penilaian orang, sakit perut sama ini. Yang diserang cuma akun. Akun apa? Bukan aku. Kalaupun dia nyerang caci maki depan muka, apa salahnya bilang, iya, terima kasih, jazakumullah khair, doakan saya bisa muhasabah, bisa perbaiki diri saya. Capek gak sih jelaskan ke orang yang gak paham-paham tuh? Tadi kan kita baca di juz 1, anzartahum am lam tundirhum la yu'minun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Bukan la ya'lamun, bukan la yaqilun, bukan ndak mikir, bukan ndak tahu, ndak ngerasa. Orang kalau udah tak terasa Bang Kakak, pernah nengok orang, siapa yang pernah perawatan gigi di sini ada? Ada yang pernah perawatan gigi? Pernah ada yang sampai bengkak gitu terus disuntik bius, ada? Ada enggak? Terus waktu disuntik itu kan sebal rasanya. Tahu sebal ya? Tahu sebal? Apa sebal tuh? Mati rasa. Maka ketika dibor, dicongkel, dicabut, terasa enggak? Itu namanya apa? Tak terasa. Bahasa Arabnya la yash'urun. Maka dicongkel, dikorek, diapakan pun, sampai keluar darah budak tuh. Saya pernah kan gigi atas tuh bermasalah, dicabut, tapi dibius dulu. Ustaz izin ya saya bius. Ini rasa hilang, rasa muka saya sebelah nih. Sampai mata sini. Jadi waktu dicabut itu tak terasa. Abang Kakak, usikum wa nafsi bitaqallah. Bukankah orang yang tidak pernah merasa itu, tidak menganggap sindiran, nasihat, petuah itu buat dirinya? Dia akan selalu menganggap ini buat orang lain. La yash'urun. Ramadan ini bikin apa? Bikin kita sya'ura. Oh gini rasanya lapar. Lapar-laparnya kita Bang Kakak. Masih terbatas. Sekarang sahur disiapkan. Kan 10 hari terakhir ini kita siapkan sahur. Bas. Siapkan tiap hari. Kalau yang kurang habis subuh kita siapkan lagi. Biar semangat puasanya kan. Menyala komporku gitu. Gimana Bang Abu? Biar semangat orang-orang ini Bang Abu. Habis subuh kita siapkan. Maghrib nanti ada lagi. Habis tarawih lanjut lagi. Memang cita-cita kurus. Tapi makan terus.
Kemarin ada foto seorang ibu yang dia marah kenapa Yaman hari ini pakai face outer simbol Palestina, mengingatkan lagi, lanjutkan boykot ya, lanjutkan boykotnya. Jangan sampai lebaran beli hampers, beli apa namanya hampers ya, yang untuk bayi kalau kencing supaya tidak sembarang kan, apa diapers namanya, pampers tuh merek. Jadi beli apa tuh namanya tadi, parcel hampers, karena lagi promo diskon, lalu ambil itu. Saya kemarin tanya sama Ustaz Aidir, Dir, itu kemarin paket-paket aman gak? Aman kayak, tidak ada yang boykot ya, saya bilang. Tidak ada produk-produk yang karena promo murah kita beli lalu jadikan hampers. Habis Lebaran, habis Idul Fitri, Ramadan, merayakan hari raya yang suci pakai produk-produk Israel. Nggak ada ampun pokoknya. Boykot sampai mati. Kalau kau nggak bisa pakai keimanan, ya kan, pakailah dimensi kemanusiaan. Kau cukup jadi manusia aja untuk bela Palestina itu. Hati nuranimu tidak akan pernah bohong. Mukhlis. Apa yang pertama? Selanjutnya apa Gi Ayaman? Selanjutnya adalah opportunis. What is opportunis? Opportunis adalah orang-orang yang agamanya adalah untung rugi. Marginal, kalau ada margin baru kenal. Kapan dia merapat ke ente? Kalau lagi ada untungnya. Kapan dia dekat-dekat sama ente? Kalau ngerasa ente itu mendatangkan dan menghasilkan sesuatu yang baik buat dia. Seorang ibu yang kemarin cerita bahwasanya dia bilang anak saya meninggal kena bom Israel. Lalu dia bilang waktu dia meninggal itu anaknya dalam kondisi berpuasa dan tidak sahur. Bisa jadi begitu cara Allah untuk ngasih hadiah buat anaknya supaya anaknya tidak tersiksa lagi. Saya pernah baca juga cerita tentang ibu-ibu di Palestina yang dia bilang daripada dia bersembunyi di dalam sebuah tempat, lalu dia bilang daripada aku sembunyi juga mati karena kelaparan, mendingan aku lawan. Lawan itu penjajah Zionis dengan cara meneriakkan kebenaran, dan akhirnya ibu ini pun meninggal dunia. Oportunis tidak percaya itu abang kakak. Tidak ada tuh walal akhiratu khairul laka minal ula, itu tidak ada. Bagi seorang oportunis tidak ada walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagi seorang oportunis, keuntungan margin profit harus instan dan di depan. Apa? Bagi dia keuntungan itu harus instan dan di depan. Sangat transaksional. Sangat pengen untung cepat. Sangat tidak punya perasaan. Cuma mengingatkan orang begini Ayaman, la yash'urun. Cara paling mudah adalah ngaleh. Apa? Ngaleh, pindah. Hijrah itu abang kakak, karena Rasulullah ngerasa di Mekah sudah tidak kondusif. Abang kakak ketika berada di sebuah zona yang abang kakak tahu di situ tidak kondusif, cepat-cepatlah pindah, cepat-cepatlah geser, cari support system. Doanya ayo, Ayaman kasih doanya ya, Allahumma paksain. Dan yang paling seru, selanjutnya adalah Jankies atau Jungkis tulisannya. Apa ya, Ban? Apa gitu Jangkis tuh? Sampah. Apa ciri-ciri sampah Yaman? 3. 1, minta dikasihani. Playing victim.
Tidak pernah dia tuh memposisikan diri itu salah. Dia akan selalu memposisikan dirinya adalah korban. I always korban. Akulah yang disakiti, akulah yang disakiti, akulah yang ditipu, akulah. Saya seminggu yang lalu nih Bang Adit, diuji Allah nggak punya duit Ustadz. Saya sabar aja. Kemarin sama hari ini Allah kasih sibuk bagi-bagiin duit. Karena Allah dapat titipan amanah puluhan juta buat dibagikan. Masya Allah. Ganti aja terus dunia nih. Begitu aja. Nanti tak duit lagi tuh. Ada masanya habis duitnya. Datang lagi, habiskan lagi. Makanya terima, kasih. Coba, terima, kasih. Yuk, kita berpikir bagaimana bisa jadi orang yang memberi. Tidak ada materi-materi baru di SMK nih. Abang kakak kalau nyari materi baru, apa yang baru ya? Tidak ada. Dua, setelah flying victim minta dikasihani, apalagi dia? Membanding-bandingkan. Masya Allah ya di sini tuh suasananya tuh kekeluargaan. Nggak kayak tempat saya yang lama. Di tempat yang lama tuh ala bosnya tuh kurang ajar, kurang asam, kurang garam, kurang gula, kurang tepung. Saya tuh betah sekali di sini tuh, enak sekali ya suasananya. Kalau abang kakak ketemu sama manusia kayak gitu, cepat-cepat menghindar. Bila perlu masuk di bawah karpet atau masuk dalam lemari situ. Bahaya orang begini nih. Karena hari ini dia ngomongkan orang lain di depan kau, suatu saat dia akan ngomongkan kau di depan orang lain. Senyap, bunyi. Sama dah sekarang, nggak bisa dipegang nggak? Yang banyak omong, banyak gak error, yang diam-diam pun banyak gak sukut-sukut, doror. Itu tanya Musa Andika nanti, what is the meaning of sukut-sukut, doror? Apa Bang Manjera artinya sukut-sukut, doror? Follow friend. Boleh tanya sama Abbas. Tanya Musa Andika lah. Dulu di Gontor ada istilah sukut-sukut, doror. Apa Muhadi artinya? Diam-diam berbahaya. Tuh Ustadz Muhadi itu. Masya Allah. Jul, ente ketemu Ustadz Muhadi cium tangan Jul sekarang Jul. Beda level dah Jul. Ustadz Muhadi. Dia pandai. Apa yang ketiga? Nih ya, langsung ya. Ayaman enggak basa-basi ya. Nomor 3 mau tahu? Ketemu sama jangkis-jangkis ini gimana caranya? Ngaleh pokoknya. Kalau bisa menghindar, bukan mutuskan silaturahim, bukan. Tapi menghindar lebih aman. Karena barang ini nular. Nah, bagus nih kita fix kesetanan. Kalau dengar materi bilang, betul lah berarti aku nih. Milih dia nih, ninggalkan dia nih. Saya lagi ngomong kan, jangan sampai kita yang setan. Nengok ke dalam dong. Setannya rupanya aku gitu loh. Selalu minta dikasihani. Selalu banding-bandingkan. Yang ketiga, nih, kok hilang? Lingkarin dulu. Set. Apa yang ketiga? Bersama saya sini ya. Itu dia. Ayo ikut saya. Skill pas-pasan. Pengen dekat atasan. Menjilat solusinya apa? Dah gitu. Akui kerja orang lain sebagai kerjamu, curi ide orang lain sebagai idemu, lalu jelekkan orang lain di depan atasanmu. Solusi paling cepat untuk naik karir. Curi idenya, jelekkan dia, akui itu sebagai idemu, pokoknya yang bagus-bagus klaim sebagai karyamu. Jangkis nih pandai jilat. Maka saya sering ngomong di internal kan, saya bilang, saya nih manusia, bukan es krim. Jangan kita jilat. Saya tuh justru risih kalau ketemu orang tuh suka muji-muji tuh risih. Terus terang aja. Insya Allah Ayaman, baik-baik peluk-peluk. Rasanya saya tusuk rasanya. Mungkin saya perlu bawa badik nanti di sini. Ada kan yang kayak gitu kan? Ayaman peluk lalu Ayaman. Rasanya saya tusuk rasanya. Saya Bang Kakak ngomong to the point ya, apa adanya. Saya tak suka dipuji.
Dan risih terus terang. Ketemu orang baru yang saya tidak pernah kenal, tidak pernah tahu gitu, tiba-tiba langsung muji-muji. Udah. Agak bebar nih. Yang udah lama ya, muji-muji nih. Biasanya ada endingnya tuh. Ayaman, udah lama dah kita tak ke SSB nih. Kan? Perasaan gue gak enak kan? Karena invoice memang Dodi yang ngambil. Tapi forwardnya lama dah kita tak ada ke nasi goreng Abu nih. Kode-kode. Langsung siapkan Bang Abu jam 7 nih. Suruh makan di tempat dia. Pakai telur yang ada bulu-bulunya sekalian tuh Bang Abu. Nggak usah cangkangnya gimana. Telur yang ada bulunya sekalian. Abang kakak, coba jawab jujur. Enak ke dipuji tuh? Hah? Ketika ada orang muji-muji berlebihan tuh, bahaya gak kira-kira? Nyamuk tuh abang kakak. Memang matinya karena tepuk tangan. Maka saya bilang sama teman-teman Paskas, anak-anak saya di daerah-daerah, kita yang mikul beras yang sampai hari ini masih detik ini masih mikul beras, masih terus menebus dosa di masa lalu, bilang sama orang lain, jangan puji kami, tolong doakan. Minta sama Allah Bang Kakak, supaya Ramadan ini kita dikasih rasa sama Allah, tak suka dipuji. Matikanlah rasa saya Allah, karena bahaya pujian itu. Apa di zaman sekarang, ya Rabb, ya Rabb. Yang benar kayaknya salah, yang salah kayaknya benar. Terbalik-balik, sosial media kayak alam nyata kayak sosial media. Tapi istri kebanyakan minta dipuji 2 kali. Oh, itu istri di Samudra Atlantik. Mana ada. Kalau dalam kehidupan nyata, enggak. Nunggu tuh apa kalian? Mah kamu cantik loh mah. Masa sih? Iya mah. Itu kan minta puji 2 kali tuh. Tapi itu di Samudra Atlantik. Nggak ada di sini. Ayo. 3 is. Apa? 1. Mukhlis. Apa mukhlis tadi? Surat Al-Qiyamah. Al-Insan. La nuridum 76. Kalau nggak salah 76 ayat 9. Iya betul. 769. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ngapain jadi amil baitul mal? Liwajhillah. Ngapain ngurus amal usaha? Liwajhillah. Ngurus imarah, ngurus masjid, ketua umum, pegang kamera, ngurus masjid, jadi marbot, nyikat WC, berbisnis, buka usaha, liwajhillah. Jadi istri liwajhillah. Masak liwajhillah, bangun sahur lebih awal. Ada kakak-kakaknya 12:30 udah bangun dah kan? Masya Allah tuh. Kencing maksudnya. Itu tidak lagi. Abang kakak percaya tak dunia ni hari terbalik-balik? Yang ikhlas kayaknya riak, yang riak kayaknya jadi ikhlas. Apalagi kalau pandai pencitraan di sosial media, udahlah. Innama nut'imukum liwajhillah. Coba diulang. Bukalah mulutnya. Nampak tak tulisannya nih? Yo, innama, antum kayak orang lagi puasa. Bukalah mulut. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Liwajhillah itu la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Lakukan, lupakan. Aku tak peduli pujianmu. Kau kalau mau puji, puji Allah aja. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan walillah ilham. Walillahil hamdu artinya segala puji milik Allah.
Malu aku kau puji. Yang ku kerjakan tak seberapa. Ini pun duit yang aku kasih itu untuk dari Allah dan untuk balik lagi ke Allah lagi. Kau tak usah puji aku ini banyak dosa. Justru aku yang perlu kau. Gini loh Bang Kakak, saya lagi diajarkan dan lagi belajar sekarang. Jadi kalau ngasih, itu mindsetnya gini. Kau yang ngasih, Abang Kakak yang ngasih ini, justru itulah yang harus betul-betul sadar berlapis-lapis. Kenapa? Bayangkan kalau kita lagi ngasih dan mau ngasih, tak ada orang yang nerima. Kau mau dapat amal soleh dari mana? Nanti ada umroh. Begitu dikasih tahu, ada yang mau? Nggak, kata jamaahnya. Kami semua udah umroh. Sana. Abang Kakak bikin bagi-bagi takjil. Pak Rudi bikin bagi-bagi takjil. Udah nyiapkan 1000 porsi Pak Rudi. Standby. Pak, takjil Pak. Nggak, saya nggak puasa, kata dia. Pak, takjil Pak. Nggak. Apa takjilnya? Cuma ini aja, saya bisa beli. Nggak ada satu orang pun Pak yang nerima sedekah Bapak. 1000 porsi itu tak ada yang terima. Sampai azan Isya tak bergerak budak tuh. Beruntunglah orang yang hari ini diizinkan Allah bisa terpanggil hatinya untuk bersedekah, berbagi, menolong, dan ada orang yang mau nerima. SMK nih Abang Kakak, itu ya materinya. Berputar di situ-situ ya. Maka saya bilang, Abang Kakak, ini bukan tentang apa yang kita sampaikan, tapi apa yang sudah kita lakukan dari apa yang sudah kita ketahui. Kalau lah tiap pagi ini tidak bikin kita jadi lebih baik, Abang Kakak, Masya Allah, pakai apa lagi lah. Maka berhentilah untuk melihat orang lain. Berhentilah untuk membandingkan diri dengan orang lain. Belajar kita naik level di 769 ini. Ayo, innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Teman-teman di Baitul Mal, teman-teman di Paskas, ingat ya, kau cuma jembatan, bukan pemilik harta. Begitu kau nerima uang dari para muhsinin, lalu berubah uang itu jadi beras itu kita yang ngantarkan ke pondok-pondok. Begitu nanti ada orang yang mungkin 1, 2, atau setengah orang yang nerima sedekah itu, tidak pandai dia berterima kasih. Alhamdulillah ayat ini hidup. Bersyukurlah. Pak, letak di mana ya Pak? Kita udah sopan dah nih. Ustadz, mohon maaf, dek, pesantren, pondok. Dia letak di mana? Letak itu. Nggak pakai tangan, pakai bibir nunjuk. Itu. Terus antum sakit hati? Antum bikin video? Antum playing victim? Antum mau cerita-cerita? Guys, tadi aku nganterin infak guys. Sakit sekali hati aku guys. Nggak boleh marah-marah kan? Kalau bulan puasa ini kan pakai bahasa Inggris ya, bilang your father. Apa? Nah, your father. Kan halus pakai bahasa Inggris. Nggak pakai bahasa Jawa saya. Mukhlis ini Abang Kakak 769. Innama nut'imukum liwajhillah. Coba diulang. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kita minta di Ramadan akhir ini, 10 hari terakhir ini, ya Allah, kasih saya hati yang mukhlis ya Allah. Waj'alna min ibadikal mukhlasin. Jadikan aku ya Allah orang-orang yang ikhlas berbuat. Justru Abang Kakak, mudah-mudahan ya ada fase di mana kita tuh sangat berbahagia ketika kebaikan kita tidak diketahui oleh orang lain. Amat sangat berbahagia ketika kebaikan kita justru tidak dibalas oleh orang lain. Karena pada saat itu Allah sendirilah yang akan langsung membalasnya. Pemilik dunia dan alam semesta ini yang akan mengapresiasinya. Makanya liwajhillah. Banyak orang yang kesal dongkol. Ayaman, saya tuh sudah kirim-kirim sinyal, sudah memberikan harapan kepada dia. Kenapa abang itu tidak paham-paham ya? Dia tidak lihat ke sinyal dari saya. Bibir kau. Kau gatal. Beda sinyal, beda server. Ayo, kita ulang-ulang lagi ya supaya ayat ini melekat di otak kita. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah.
Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Mat wajib muttasil itu ya. Jazaa'aw wala syukura. Surat berapa ini? Surat 76. Al-Insan. Surat berapa? Al-Insan ayat 76. Ayat berapa dia? Ayat 9. Surat berapa? Surat apa namanya? Al-Insan 76 ayat 9. Coba diulang. Al-Insan surat 76 ayat 9. Jadi kalau disingkat 769. Coba diulang. Minta sama Allah, ya Allah, Allahumma ja'alna. Kan ada yang Allahumma ja'alna min ahlil ibadah. Doanya Haidir itu kan. Wala taj'alna min ahlil ma'siyah. Itu doanya Haidir tuh, andalan tuh. Nah, tambah lagi dia. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Justru, abang kakak, saya pernah tanya sama seorang guru. Dia bilang, orang yang ikhlas tuh tidak tahu kalau dia ikhlas. Orang yang ikhlas itu justru malah risih ketika kebaikannya diungkit-ungkit sama orang. Dia nutup-nutup kebaikannya, orang bongkar-bongkar. Apa sih artinya riya dengan sum'ah itu? Riya itu pengen orang lain lihat kebaikan kita. Kalau sum'ah, pengen orang lain dengar tentang kebaikan kita. Maka beruntunglah, kata guru saya itu, orang-orang yang diizinkan Allah bisa menyembunyikan amal solehnya sampai nanti malaikat maut menjemput nyawanya, baru terbongkar semua kebaikannya. Wangi abang kakak. Tak nampak, diam-diam, silent. Dunia ini diciptakan Allah memang begini settingannya. Siapapun yang hari ini sedang berada jalan yang benar, jalan kebenaran, maka engkau sedang sendirian. Ini materi saya yang lama, mungkin masih ingat. Kebenaran itu minoritas. Coba diulang. Siapa saja yang berada di jalan kebenaran, siap-siaplah berada di jalan yang sepi. Tapi ingat, engkau tidak sendiri. Benar, merasa benar, dua hal yang berbeda. Kalau memang benar niatmu karena Allah, maka kau tidak akan berhenti karena manusia. Jalanlah terus. Tapi Aiman, saya tuh berharap tuh kalau saya tuh berbuat baik tuh semua orang tuh baik, dukung saya, support ini. Kau masuk dalam kardus ya? Dunia tidak gini ya bang kakak. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Al-mukhlas itu orang yang dipilih Allah untuk jadi orang yang ikhlas. Jangan minal mukhlisin, minal mukhlasin. Nah itulah hebatnya bahasa Arab tuh, beda harokat, ada beda jauh dah artinya. Kalau minal mukhlisin, ya Allah jadikanlah saya orang-orang yang ikhlas di antara sekian banyak orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau minal mukhlasin, ya Allah jadikan saya orang yang kau pilih untuk jadi orang yang bisa ikhlas berbuat hanya karena engkau saja ya Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukuran. Masukkan tuh dalam doa. Allahumma ja'alna, yuk. Minal mukhlasin. Kenapa Yaman sebutnya mukhlas, bukan mukhlis? Karena di dalam sebuah ayat Quran, kita cari nanti, saya tidak kasih tahu. Ada satu bocoran dari iblis yang dia bilang, aku bisa goda semua manusia. Aku bisa hancurkan semua manusia. Aku bisa rusak semua manusia. Kecuali yang mukhlas. Surat berapa, ayat berapa, cari sendiri. Cari ya. Pasti nanti bilang gini, enggak usah cari, ngapain? Paling nanti kena kasih tahu juga. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Orang-orang yang berbahagia, senang, happy, suka ketika kebaikannya tidak dianggap, bahkan tidak diketahui. Mau paket combo, kebaikanmu justru dibalas dengan kejahatan oleh orang lain,
dan dibalas dengan kejahatan oleh orang yang kau tolong. Oh, paket combo itu. Alhamdulillah, sedekah akbar. Kan gini, abang kakak, ada kan opportunity kita untuk ngungkit kebaikan kita. Tapi karena kita lagi belajar Allahumma ja'alna minal mukhlasin, kita diam. Nah, orang yang kita tolong itulah yang caci maki kita. Padahal dia itu, kita yang tolong dia gitu, Pak. Kita tidak ngomong, diam aja. Tidak ngomong, tidak cerita, tidak klarifikasi. Biar ya. Alhamdulillah, sedekah akbar nih. Ada tidak kira-kira yang mau ngasih omset amal soleh ya? Nah, gitu, berpikir. Tentu minoritas yang begini. Yang ada tuh kan playing victim, marah-marah, teriak-teriak, nyukir balik, salto-salto. Apa ada ayatnya? Surat berapa? Ayat berapa? Surat 15 ayat. Dia bersambung ayatnya tuh. Dari ayat 15, surat 15. Apa? Surat berapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. As-Saffat surat 15. Oke. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya. Kita buka satu ayat dulu ya. Di dalam surah Al-Hijr ini 15:39 Allah bilang, "Ya Rabbi," kata iblis, kau telah menyesatkanku. Kau kasih label aku sesat dan aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini. Tidak heran kalau orang yang salah itu tidak pernah merasa dirinya salah. Karena memang itu salah satu cara iblis membuat dia merasa terus benar. Sungguh aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Ya, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Allahumma ja'alna minal mukhlasin liwajhillahil karim. Allahumma ja'alna minal mukhlasin liwajhillah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Allahumma ja'alna minal mukhlasin liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berbahagialah abang kakak kalau masih ada ladang amal. Berbahagialah ketika masih ada yang fitnah. Berbahagialah kalau ada yang caci maki. Berbahagialah kalau ada yang tak tahu terima kasih. Berbahagialah. Itulah cara Allah untuk mengingatkan kita, untuk menyadarkan kita. Siapa tahu amal soleh kita, peluang surga kita dari jalur mukhlasin. Banyak-banyak muhasabah, banyak-banyak introspeksi, banyak-banyak lihat diri sendiri. Jangan mudah-mudah menilai orang lain. Buka telinga lebar-lebar, buka mata besar-besar, buka hati lapang-lapang. Lihat kesalahan diri banyak-banyak, lihat kelebihan orang lain banyak-banyak. Itulah yang membuat mudah-mudahan Ramadan kita jadi berbeda. Mudah-mudahan Ramadan kita jadi bermakna. Mudah-mudahan Ramadan kita jadi sebuah kebaikan dan kemaslahatan. Barakallahu fikum. Berkah selalu abang kakak. Sehat-sehat, panjang umur, murah rezeki. Doakan saya, doakan istri saya Bunda Ung, doakan kami anak-anak. Semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak. Ada pantun baru ya. Udah tahu pantun baru? Jalan-jalan ke rumah ayah. Di rumah ayah makan putu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.